Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Senen Dumani SPDI, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Wasil Kediri dengan NIM 252091838. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja pada Madrasah Aliyah Al-Khairat Madapolo, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan. Ini KTP saya dan ini biodata saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah semua sehat-sehat selalu. Moga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebelum itu kita akan untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar, maka kita akan awali dengan membacakan doa. Maka dalam membacakan doa ini, maka bisa seseorang untuk maju ke depan untuk membacakan doa. Siapa yang bersedia? Ya. Kamu, ketua kelas? Ya, silakan maju ke depan untuk bisa memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, ketua kelas silakan duduk tempat. Ya, tadi telah kita membacakan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan meridai kita semua dan diawali dengan Al-Fatihah sekaligus dengan doa belajar. Untuk itu, saya akan melihat dulu tentang kehadiran Anda semua. Apakah hari ini semua hadir? Di antara kalian ada yang tidak masuk hari ini? Siapa tadi yang disampaikan yang tidak hadir? Oh, Rasti Wagola. Kenapa dia tidak hadir? Oh, sakit. Sudah disampaikan di wali kelas? Oh, sudah. Oke, kalau begitu baik. Semoga kita sama-sama mendoakan agar dia bisa diberikan kesempatan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat penyakitnya dari penyakit yang ia derita. Semoga dia sembuh. Oleh karena itu, mungkin sebelum itu sama-sama bisa menyanyikan lagu yang mungkin bisa dinyanyikan, mungkin lagu Mars Al-Harad atau mungkin himne Al-Harad atau kebangsaan. Nah, mungkin yang selalu atau disenangi lagu apa mungkin silakan kita nyanyi bersama. Oke? Bisa mulai? Oke teman-teman, kita menyanyikan lagu himne madrasah. Semua berdiri. Ya. 1, 2, 3, 4. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia ya Allah, menggapai cita-cita mulia. Ya, selesai. Silakan Irin balik ke tempat. Oke, tadi kita sama-sama telah menyanyikan lagu himne Al-Harad atau himne madrasah. Moga kiranya kita bisa bersemangat dan bisa menghayati daripada lagu tersebut. Oleh karena itu, mungkin selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, bisa dibuka seluruh bukunya. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu
Salah satu tujuan adalah pembelajaran adalah mengamalkan keluhuran budi dengan saling memaafkan dan peduli. Hal ini merupakan cermin dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan melalui Asmaul Husna, yang mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan peka terhadap sesama. Menganalisis makna dari Al-Asmaul Husna sangat penting untuk memahami bagaimana nama-nama tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu kita untuk meneladani aspek spiritual dan moral yang terkandung dalam setiap norma sehingga kita dapat meneladani sifat-sifat yang mulia. Menyajikan hasil analisis. Setelah menganalisis, menyajikan hasil analisis yang baik dan sistematis merupakan langkah yang penting. Hal ini tidak hanya berfungsi untuk memperkuat pemahaman kita, tetapi juga untuk berbagi pengetahuan dengan orang lain. Ya, kita lanjut. Siapa yang bisa memahami daripada Asmaul Husna, manfaat daripada Asmaul Husna? Saya kira bahwa semua sudah memahami manfaat Asmaul Husna, karena pada minggu kemarin sudah kita sampaikan tentang Asmaul Husna. Ya, untuk itu mungkin perlu kita kembali juga mengkaji ulang atau melihat manfaat memahami Asmaul Husna. Untuk itu kita melihat video. Manfaat memahami Asmaul Husna. Pentingnya nilai-nilai Allah dalam kehidupan sehari-hari. Memahami Asmaul Husna memberikan kita panduan moral dan spiritual dalam kehidupan. Dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat meneladani akhlak, mendalami nilai-nilai positif dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam interaksi sehari-hari untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama dan lingkungan. Ya, untuk itu bahwa nilai manfaat daripada ini adalah salah satunya juga adalah untuk bagaimana kita sebagai manusia untuk bisa melaksanakan sebuah aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, untuk saling memahami, saling untuk berdiskusi, saling untuk memahami pengertian, dan saling untuk juga memahami keinginan kita masing-masing. Artinya saling kita menghargai di dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satunya. Untuk itu ada beberapa hal yang menjadi salah satu pokok pembahasan kita pada hari ini. Jadi ada 7 daripada Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Afu, kedua Ar-Rajab, yang ketiga Al-Malik, yang keempat Al-Hasib, yang kelima Al-Halik, yang keenam, yang ketujuh lima Al-Hadi, yang keenam Al-Khaliq, dan yang ketujuh Al-Hakim. Al-Afu itu adalah Maha Pemaaf. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan seorang hamba ketika hamba itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara maaf atau disebut dengan al-afu manusia, manusia bisa memaafkan oleh manusia lain, tetapi belum tentu hatinya sejalan dengan apa yang ia ucapkan. Artinya saya ulangi, apa yang dia lakukan itu belum tentunya sejalan dengan hatinya. Artinya ucapan dengan perbuatan sekaligus dengan hati itu belum tentu. Makanya oleh karena itu ada sebuah perbedaan dengan al-afu Allah dengan al-afu manusia. Ya. Selanjutnya ar-rajah. Apa itu ar-rajah? Ar-rajah Maha Pemberi rezeki. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Oleh karena itu, mungkin kita semua tahu di dalam kehidupan ini yang Allah ciptakan alam ini, bahwa alam yang begini luas, yang dengan segala isinya, baik daratan maupun lautan, manusia
dan makhluk-makhluk lain itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah lah yang memberikan segala rezeki yang ada di darat maupun di laut. Itu adalah merupakan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia harus merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Bukan sekadar itu saja. Diri manusia, tuh. Manusia punya diri itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dari segala tubuh yang begini lengkap, suara adalah merupakan rezeki Allah, napas adalah merupakan rezeki Allah, berteman adalah merupakan juga rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala yang ada di bumi ini adalah merupakan rezeki daripada Allah. Bagaimana manusia untuk bisa memetik rezeki itu? Tuh. Karena kita tahu semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mensyukuri rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada Al-Malik. Ya, Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Ya, Al-Malik adalah maha penguasa atau dia raja yang menguasai alam yang luas ini. Tuh. Saya contohkan sebagai seorang kepala desa, dia adalah sang penguasa terhadap desa. Nah, sang penguasa Allah Subhanahu wa taala, makanya seorang kepala desa pun juga bisa mengikuti daripada apa yang Allah kuasakan. Tuh. Oleh karena itu segala kekuasaan yang ada itu akan diminta pertanggungjawabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah adalah raja penguasa alam semesta yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala. Artinya bahwa segala yang ada di bumi ini adalah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, selanjutnya kita masuk kepada Al-Hasib. Apa itu Al-Hasib? Allah itu maha mencukup, Allah itu maha menghitung. Al-Hasib adanya Allah itu maha menghitung. Artinya Allah lah yang menghitung dari segala amal perbuatan manusia, dan Allah pun juga yang akan menentukannya. Itu Al-Hasib artinya hitungan. Allah yang menghitung daripada segala amal manusia. Ketika manusia itu meninggal nanti, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, maka pada saat itu manusia berada di alam barzah, di alam akhirat, maka di saat itu Allah akan menghitung dari segala amal perbuatan manusia. Kita lanjut lagi kepada Al-Hadi, kepada Al-Hadi. Apa itu Al-Hadi? Ya, Allah itu adalah maha pemberi petunjuk. Artinya Allah itulah yang memberikan petunjuk kepada manusia. Sepertinya digambarkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran pada surat Al-Fatihah kita selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala seperti pembukaan tadi. Kita membacakan surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikanlah petunjuk kepada saya. Kata petunjuk itulah yang kita selalu minta kepada Allah, tidak ada kepada yang lain. Karena yang lain semua itu adalah makhluk. Allah itu sang pencipta, manusia adalah sang diciptakan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala salah satunya tempat kita meminta petunjuk atau meminta meminta salah satu keberkahan daripada apa yang kita inginkan. Begitu. Artinya dia akan memberikan petunjuk kepada manusia dan segala apa yang kita inginkan. Kita berdoa kepada Allah. Artinya kita meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami supaya otak kami diberikan kecerdasan untuk menghadapi ujian pada esok hari. Dan mudahkanlah supaya saya bisa mendapatkan jawaban yang benar. Nah, itu kita selalu berdoa kepada Allah dengan Al-Hadi. Oke, kita tadi sudah dalam membahas tentang persoalan Al-Khaliq atau Allah itu maha pencipta Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita akan masuk kepada LKPD, lembaran kerja SIS. Perhatikan dari lembaran kerja itu, ada yang sudah saya bagikan. Jadi saya ulangi lagi. Tolong perhatikan namanya kelompok itu. Serta itu nama, kelas, tanggal. Lalu selanjutnya dimintakan 1 dari 7 tadi. Nah, silakan, bisa dipahami? Ya, bisa bekerja. Saya kasih waktu 3 menit.
Ya, 3 menit. Silakan bekerja. Bisa. Dari kelompok 1 sudah siap. Ya, bisa. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil musyawarah kelompok kami. Perkenalkan, saya Nur Siniskam dan Saya Sinbalgis Rusli. kami akan mempresentasikan hasil musyawarah kelompok kami tentang Asmaul Husna Al-Afu. 1. Mudah memberikan maaf kepada orang lain. 2. Menghapus kesalahan orang lain dari ingatan. 3. Tidak suka mengungkit kesalahan masa lalu. 4. Memberi kesempatan kedua dan seterusnya. 5. Senantiasa memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meneladani sifat Al-Afu. Kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih lapang dada dan damai, tetapi juga berusaha meraih cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemaaf. Ya. Baik, itulah tadi yang dapat disampaikan. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fatia Sukaratu dari kelompok 3. Saya ingin bertanya tentang al-afu, itu sifat maaf. Jadi punya pertanyaan saya, jelaskan bagaimana kita bisa meneladani sifat al-afu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada Hardianti Lahadu. Mungkin dari teman-teman kelompok 2 ingin membantu kami untuk menjawab pertanyaan dari Hardianti Lahadu. Saya akan menjawab menurut dari pengertian kami. Kita bisa meneladani sifat al-afu dengan memaafkan kesalahan orang lain, tidak menyimpan dendam, dan bersikap lapang dada ketika ada orang yang menyakiti kita. Kita juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan. Baik, Saudari Haryanti, apakah menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, jawaban Anda saya terima. Baik, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang masih mau bertanya? Baik, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami kelompok 1 akan menutup presentasi hasil kerja kami dengan mengucapkan. Untuk presentasi diskusi telah selesai, maka saya akan mengumpulkan atau mengambil dari hasil presentasi atau kelompok belajar kelompok masing-masing. Semua sudah disiapkan kan? Sudah. Maka saya akan mengambil dari kelompok 1. Saya telah mengambil daripada hasil pekerjaan kelompok masing-masing, maka kita untuk bisa menghidupkan semangat belajar kita pada hari ini, maka kita ice breaking. Ya. Oke, kita bisa bersiap? Ya. Bisa semangat dan kita ya. Bisa berjumpa? Ya. Bisa diikuti? Ya. Tepuk semangat. Ke tempat masing-masing dulu. Oke. Jadi mungkin di antara kalian siapa yang bisa untuk mengevaluasi dari hasil materi yang telah disampaikan dari pertama sampai bisa menyampaikan. Silakan. Kelompok 3. Ya, silakan. Baik, kesimpulannya bahwasannya materi yang telah berikan sangat jelas dan dapat dipahami oleh kami semua, yaitu tentang al-afu, sifat pemaaf, ar-razak, maha pemberi rezeki, al-hakim, berarti maha bijaksana, al-malik, maha raja atau penguasa mutlak,
Al-Hasib tentang seseorang yang senantiasa akan melakukan introspeksi diri, kesadaran diri. Semua yang Pak sampaikan sudah bisa dipahami oleh kita semua di sini. Ya. Saya menyampaikan apa yang disampaikan untuk dilihat daripada hasil materi yang pertama, bahwa dari al-hasib dan al-afu, al-rajab, al-malik, al-hasib, al-hari, al-khalid dan al-habib adalah bagaimana kita bisa untuk meyakini dan mengimani dari beberapa dari 7 Asmaul Husna. Itu adalah dari kemuliaan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tercantum di dalam Asmaul Husna atau 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min. Jadi itulah beberapa nama daripada Asmaul Husna yang sudah disebutkan dari 99 nama. Untuk itu kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa wal asri. Wal asri, al asar atau wal asri. Mari sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Dengan membacakan surat Al-Asr atau Al-Asri, maka berakhirlah pula pertemuan kita atau materi yang disampaikan pada hari ini tentang Asmaul Husna yang diawali dengan Al-Afu, Ar-Rajab, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Habib dan Al-Habib, Al-Hakim. Dari 7 Asmaul Husna itu telah kita bahas pada hari ini. Alhamdulillah, moga kiranya kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua bisa telah memahami daripada apa yang telah kita bahas pada hari ini. Untuk itu mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.